Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Karimari dari kelas Teknik Informatika C 2022 dengan NIM 2205 1204098. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah simulasi mengenai FTP server menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita masuk pada video simulasinya. Baik, kita mulai simulasinya dengan membuat skema jaringannya terlebih dahulu. Sini kita akan sedikit memodifikasi skema jaringan yang sebelumnya telah kita buat pada simulasi sebelumnya, di mana pada skema jaringan pada video kali ini dibutuhkan 3 buah komputer, 3 buah router, 3 buah server, dan 1 buah switch. Langsung saja kita buat untuk skema jaringannya terlebih dahulu. Kita perlu 3 buah router, kemudian 3 buah PC, 3 buah server, dan 1 buah switch. Nah, itu kita rapikan agar mempermudah kita dalam melakukan simulasi. Tak lupa kita juga lakukan penggantian nama yang sesuai dengan komponen yang akan kita gunakan. Ini kita namai web server. PHP server. Pada video ini modifikasinya hanya pada penambahan FTP server saja dan juga penambahan switch. Setelah itu kita hubungkan setiap komponennya menggunakan kabel otomatis. Semua kabel telah terhubung, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk setiap PC-nya terlebih dahulu. Dimulai dari IP-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian jumlahnya adalah /26 atau 192. Kemudian default gateway-nya adalah 92.168.1.62. Kemudian untuk DNS servernya adalah 33.33.33.1 yang akan mengarah ke DNS server. Nanti kita akan melakukan konfigurasi pada DNS servernya. Kemudian kita masuk pada PC 2. Pada PC 2 kita lakukan juga konfigurasi yang mulai dari IP-nya adalah 92.168.1.62. Kemudian jumlahnya adalah /26 atau 152. Power gateway-nya adalah 192.168.1.126. Ya, DNS servernya sama dengan PC 1. Kemudian lanjut pada PC 3. PC 3 ini IP-nya adalah 192.168.1.253. Untuk jumlah busnya adalah /25 atau 128. Default gateway-nya adalah 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya sama dengan PC 1 dan PC 2. Kemudian kita lanjut pada router 1. Pada router 1 ini kita mulai dari bus Ethernet 0 yang berhubung ke PC 1, mana IP-nya adalah 92.168.1.62. Kemudian jumlah busnya adalah 192 atau /26.
Itu kita masuk pada flash Ethernet 1, mana IP adalah 192.168.1.26. Batasnya sama dengan flash Ethernet 0. Kemudian kita masuk pada serial 2, di mana serial 2 ini terhubung ke router 3. Untuk IP-nya adalah 13.13.13.1. Jumlah flash-nya adalah flash 24 atau 255, 255, 255, 0. Ya, dilanjutkan dengan serial 3. Serial 3 ini terhubung ke router 2. IP-nya adalah 12.12.17.1. Bisa 1/24 atau 255.255.255.0. Tadinya kita lakukan konfigurasi pada RIP 2.168.1.0. Kemudian 12.12.12.0. Kemudian 13.13.13.0. Lalu kita masuk ke CLI, kemudian kita ketikkan auto summary version. Ini kita menuju config dan kita save. Itu kita lanjutkan pada router 2. Kita lakukan hal yang sama juga pada router 2. Boleh dikasih 0, di mana IP-nya adalah 2.168.1.253. Sebenarnya adalah 125 atau 128. Pada serial 2 terhubung ke router 1. IP-nya adalah 12.12.12.2. Sebenarnya adalah nomor 1 255 255 itu yang 3 23 itu kita lakukan konfigurasi pada RIP. Kita tambahkan network yang terhubung ke router 2, itu router 1, router 3, dan juga network isi 3. Itu 192.8.0. Kemudian 12.12.12.0. Kemudian 23.23.23.0. Itu kita masuk ke CLI, kita mau auto summary rm2, lalu kita simpan konfigurasi, lalu kita lanjutkan pada router 3. Router 3 ini kita lakukan konfigurasi untuk DNS servernya, yaitu IP-nya adalah 33.33.33.33. Pasnya adalah 255.255.0. Itu pada bahasa Ethernet 1. Kita terhubung ke switch. IP-nya adalah 3.3.3.3. Kita masuk pada serial 2. Serial 2 ini terhubung ke router 1. IP-nya adalah 13.13.13.3. Terakhir adalah serial 3 yang terhubung ke router 2, mana IP-nya adalah 23.23.23.3. Lalu kita masuk pada RIP, menambahkan tiap network yang terhubung, mulai dari 13, 13, 13, 0, kemudian 23, 23, 3.0, dan 33.33.33.0, dan 43, 43, 43, 0.
kita menuju ke CLI, kita masukkan auto summary tertentu. Itu kita simpan. Kemudian kita menuju ke DNS server. Kita lakukan konfigurasi. Ada services, S, kan, lalu kita masuk ke iCode, kita ketikkan com tiga T2. Nah, itu kita lakukan konfigurasi juga untuk DNS servernya. Untuk ketika satu adalah S24, di bawah gateway-nya adalah 3.3, simpan web server, collaboration, yang tempat 3, 1. Ini adalah 4, gateway-nya 3. Kita juga ada server. Server ini membuka configuration, kita masukkan IP-nya adalah 3.3.3.2. Bebasnya adalah 124, gateway-nya adalah 43.43.3. Jadi kita menuju ke services, kita menuju FTP, kita masukkan user agar kita bisa mengakses TV server nantinya. Misalnya kita masukkan usernya adalah Jarcom, dan passwordnya adalah Jarcom. Itu kita centang semua akses yang bisa didapatkan dari user tersebut. Itu kita klik add. Kemudian kita bisa melakukan testing dengan mengakses FTP server dari PC1 ke PC1, kemudian command prompt kita ketikkan command FTP, kemudian kita ikuti dengan IP dari FTP server 143.3.2. lalu kita masukkan username-nya Jarcom, Jarcom. Untuk kita berhasil login. Sebenarnya itu bisa tadi telah kita berhasil kita lakukan. Kemudian kita akan mengirim file dari FTP dari PC1 ke FTP server. Caranya kita masuk ke text editor, kemudian kita ketikkan di sini ini pesan dari C1. Itu kita lakukan save, beri nama pesan isi 1. Kita kembali, kita masuk ke command prompt lagi, kita bisa kembali command prompt dari PC1 tadi. Kita bisa lakukan pengecekan untuk file yang telah kita buat tadi. Filenya sudah nampak. File ini kita akan kirim ke FTP server. Masuk kembali ke FTP servernya, dan username-nya dan juga password-nya. Jadi kita kirim file ini dengan mengetikkan code, dilanjutkan dengan nama file yang akan kita kirim. Nama filenya adalah pesan script isi1.txt, dan file ini telah berhasil dikirim ke FTP server. Kita bisa melakukan
cek dengan mengetik dir, dan telah nampak bahwa di FTP server telah kirim file yang telah kita kirim tadi dari PC1. Kemudian kita akan mengambil file ini dari PC lainnya, misalnya dari PC2. Kita menuju ke PC2, masuk command prompt. Di sini kita akan mengakses APK server. Selain kita memasukkan IP dari FTP server, kita juga bisa mengaksesnya menggunakan DNS server, karena kita telah mengaturnya tadi. Domain untuk FTP servernya adalah ftp.vercom.com. Setelah itu kita masukkan username-nya dan juga passwordnya. Nah, berhasil, kita lakukan cek file yang akan kita ambil. File ini akan kita ambil dari FTP server. Caranya adalah kita ketikkan get, kemudian nama filenya sambil1.txt. Dan kita telah berhasil mendownload atau mengambil file ini dari FTP server. Kita bisa lakukan cek dengan kita kembali ke command prompt. Kita ketikkan dir, dan file tadi telah ada pada directory pada PC2. Kita juga bisa membukannya. Kita menuju ke text editor, kemudian kita masuk ke file, kita open, dan kita buka sambil1. Dan telah nampak isinya sama dengan isi dari file yang dikirim dari PC1 tadi. Dan kurang lebih itulah tadi simulasi mengenai FTP server yang bisa saya lakukan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.